Bab 7. Ya Allah ya Tuhanku, kumohon tolong aku, ucap Naura dalam hati sembari mengarahkan kepalanya menatap langit. Suara azan berkumandang membuat Naura bangkit mencari asal suara tersebut untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya Allah, maafkanlah kesalahanku dan kedua orang tuaku. Berikanlah ibu kesembuhan ya Allah, agar bisa berkumpul bersama kami lagi. Berikanlah aku kekuatan untuk bisa menjalani setiap ujian yang kau berikan. Hanya kepadamu aku memohon ya Allah, tolong kabulkanlah doaku. Amin amin ya rabbal alamin. Dewi yang melihat Naura memasuki butik segera mendekatinya, lalu membawa Naura ke tempat peristirahatan karyawan yang berada di belakang butik. Dewi merasa iba pada Naura. Tanpa mereka sadari, Maria mengikuti Naura dan Dewi. Apa yang sebenarnya terjadi, Ra? Tanya Dewi. Ibu Dew, ibuku sekarang koma dan harus segera melakukan transplantasi hati. Namun biayanya sangat besar. Kemana aku harus mencari uang sebanyak itu? Jawab Naura di sela isak tangisnya. Dewi melepaskan pelukan Naura lalu memegang kedua bahu Naura. Berapa biayanya? Kita akan cari bersama-sama. 300 juta Dew, ucap Naura yang membuat Dewi menganga mendengarnya. Astaga, banyak sekali, gumam Dewi. Selamat siang Tuan, sapa Dewi saat melihat Rehan dan Niko memasuki butik. Siang, jawab Rehan berlalu menuju ruangan Maria kekasihnya. Iya, Maria adalah kekasih Rehan. Siang juga manis, jawab Niko tersenyum sambil mengedipkan sebelah matanya lalu berjalan mengikuti Rehan. Dasar playboy, batin Dewi. Eits, gak bisa ditunda dulu apa? Ucap Niko membalikkan badannya saat melihat Rehan dan Maria sedang asik bercumbu. Setelah beberapa detik, Rehan dan Maria duduk di sofa seberang yang sudah diduduki Niko. Kenapa kamu bawa si playboy sok kegantengan ini sih, Rey? Ucap Maria meledek Niko. Biasa sayang, dia mau cuci mata sama pegawai butikmu. Apalagi setelah kamu bilang ada pegawai baru yang sangat cantik, jawab Rehan. Sayangnya Anda belum beruntung, sahut Maria. Maksud kamu? Tanya Rehan dan Niko barengan. Karena baru setengah jam yang lalu dia izin untuk libur selama beberapa hari sebab ibunya sedang sakit, jawab Maria. Sebenarnya aku kasihan sekali melihat keadaannya, sambung Maria. Maria menceritakan semua yang ia ketahui tentang Naura kepada Rehan dan Niko. Flashback on. Berapa biayanya? Kita cari bersama-sama, tanya Dewi. 300 juta Dew, jawab Naura yang membuat Dewi ternganga mendengarnya. Astaga, banyak sekali, gumam Dewi. Ayo kita coba pinjam sama Kak Maria. Aku yakin dia pasti mau membantumu, ujar Dewi. Tapi aku takut Dew. Masa iya baru beberapa bulan bekerja di sini aku sudah ingin meminjam uang, apalagi dalam jumlah besar, jawab Naura. Udah, ayo, tidak ada salahnya kita mencoba, ucap Dewi menarik tangan Naura menuju ruangan Maria. Maria yang sedari tadi menguping sontak berlari menuju ruangannya sebelum keduluan oleh mereka. Nafas Maria tersengal akibat berlari. Tok tok tok. Masuk, jawab Maria berusaha menstabilkan deru nafasnya. Naura dan Dewi masuk ke ruangan Maria, menjelaskan tujuan mereka menemui Maria. Berapa yang kau butuhkan? Tanya Maria seolah-olah tidak tahu. 300 juta Kak, jawab Naura harap-harap cemas. Ra, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi aku tidak punya simpanan sebanyak itu. Mungkin aku hanya bisa membantumu separuhnya saja, jawab Maria yang membuat Naura tersenyum lega. Setidaknya dia tinggal mencari separuhnya lagi. Terima kasih banyak Kak, aku janji akan mencicilnya. Kakak bisa memotong dari gajiku setiap bulan. Aku akan giat bekerja. Aku tidak akan mengecewakan kakak. Sekali lagi terima kasih Kak, ucap Naura tanpa sadar memeluk Maria. Dan Maria membalas pelukan Naura. Bab 8. Setelah mendengar cerita kekasihnya tentang Naura, Rehan terlihat tersenyum dengan ide yang muncul di kepalanya. Sayang, apakah Naura itu wanita yang baik? Tanya Rehan. Selain cantik, Naura juga wanita yang taat beribadah. Dia tidak pernah lalai menunaikan kewajibannya sebagai orang muslim. Walaupun aku baru mengenalnya, namun aku sangat yakin kalau Naura adalah wanita baik-baik.
Aku juga yakin kalau kalian bertemu dengannya, maka kalian pasti juga akan suka dan nyaman berteman dengannya, ujar Maria yang semakin membuat Rehan yakin dengan idenya. Bukan maksud Rehan untuk menjebak Nora agar menjadi budak seks Sean, sahabatnya. Rehan justru berharap Nora dapat membuat Sean jatuh cinta kepadanya dan melupakan Jenny. Karena jujur saja Rehan dan Nico sebenarnya tidak setuju jika Sean bersama dengan Jenny. Entahlah, mereka hanya berpikir bahwa Jenny bukanlah wanita yang baik untuk Sean. Wajar jika mereka menginginkan wanita yang baik, karena sebejat-bejatnya pria, mereka pasti ingin mendapatkan wanita yang baik untuk menjadi pendampingnya. Begitupun sebaliknya. Nico yang sedari tadi hanya diam mendengarkan mulai mengerti niat Rehan menanyakan tentang Nora. Nico menatap tajam pada Rehan seolah bertanya apakah firasatnya benar. Ternyata Rehan membalas dengan anggukan kepala tatapan dari Nico tersebut. Rehan menceritakan semua tentang ide gila Sean dan Jenny kepada Maria. Dia juga mengatakan tentang idenya yang berniat menjodohkan Nora dan Sean. Bagaimana kalau Sean menyiksa Nora? Tidak sayang, sebagai seorang wanita aku tidak mau membuat Nora atau wanita lainnya berada di posisi itu. Menjadi budak seks, Nora wanita baik-baik. Aku sangat yakin dia tidak akan mau melakukannya, ucap Maria menggebu-gebu. Sayang, kamu sendiri yang bilang semua yang melihat Nora pasti akan menyukainya. Aku percaya dengan ucapanmu dan aku juga yakin kalau Sean pasti akan jatuh cinta pada Nora, ucap Rehan berusaha meyakinkan kekasihnya. Kamu jangan khawatir Maria. Jika Sean menyakitinya, maka kami yang akan turun tangan. Kami tidak akan membiarkan Sean menyakiti Nora, ucap Nico angkat suara. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Tapi awas saja kalau Sean menyakiti Nora. Aku sudah menganggap Nora seperti adikku sendiri. Aku tidak akan segan jika ada yang menyakitinya, jawab Maria lantang. Suara kebisingan di dalam klub ini terdengar memekakkan telinga, tapi akan terdengar indah bagi mereka yang sudah terbiasa berada di sini. Sean, Rehan dan Nico sedang bersantai di dalam ruangan VIP klub tersebut, tak lupa didampingi oleh wanita-wanita yang siap melayani mereka. Kami sudah menemukan wanita yang cocok untuk menjadi budak seksmu, ucap Rehan. Benarkah? Tanya Sean dengan wajah berseri. Apa Jenny sudah pergi? Nico balik bertanya. Jawab Sean datar. Siapa wanita itu? Sambung Sean bertanya. Dia salah satu pegawai butik di butik Maria. Namanya Nora. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kau memberikan penawaran padanya, karena saat ini wanita itu sedang sangat membutuhkan uang. Jadi kau bisa menekannya dengan uangmu, ucap Rehan. Satu hal poin plusnya, kami yakin Nora masuk ke dalam kriteriamu, sahut Nico. Naura, ucap Sean tersenyum sembari memutar gelas di tangannya. Kirimkan semua informasi tentang dirinya ke emailku. Besok aku akan menemuinya, ucap Sean berlalu pergi meninggalkan kedua sahabatnya. Selamat datang Nora, gumam Sean. Bab 9. Tangan Nora menyentuh tangan ibunya, wanita yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Wanita yang tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya antara Nora dan Erika anak kandungnya. Bu, kakak sangat menyayangi ibu. Ibu harus kuat ya. Ibu harus berjuang untuk kami. Kita sama-sama berjuang ya bu. Kakak yakin ibu pasti sembuh. Kakak akan melakukan apapun untuk kesembuhan ibu, ucap Nora menangis membelai tangan ibunya. Walaupun tidak dapat menjawab ucapan Nora, namun Nora yakin ibunya dapat mendengarkan semua ucapan Nora. Terbukti dari air mata yang mengalir dari mata ibunya. Ibu mendengarkan kakak kan? Tanya Nora lalu menghapus air mata ibunya. Ibu jangan bersedih. Ibu harus kuat. Ibu harus sembuh. Kita pasti akan berkumpul kembali. Kakak dan Erika akan selalu mendoakan untuk kesembuhan ibu. Kalau ibu mendengarkan kakak, kakak mohon berjuanglah ibu. Ibu harus bertahan demi kami. Kakak mohon jangan tinggalkan kami. Ibu harus sembuh, ucap Nora di sela tangisnya sembari mencium tangan ibunya. Wajah Sean berseri-seri setelah membaca semua informasi mengenai Nora. Sean senang karena semua sesuai dengan keinginannya. Sean berpikir dia tidak akan kekurangan kehangatan walaupun kekasihnya tidak ada, karena dia akan mendapatkan kehangatan tersebut dari Nora, wanita yang akan menjadi penghangat ranjangnya. Cantik sesuai dengan seleraku, tapi sayangnya
Kau hanya akan jadi pelampiasanku saja, ucap Sean pada foto seorang gadis cantik yang sedang tersenyum di handphonenya. Malam harinya Sean sudah rapi dengan setelan casualnya. Sean terlihat sangat-sangat tampan, apalagi sangat jarang melihat Sean menggunakan pakaian casual seperti ini. Apa gerangan yang membuat Sean merubah penampilannya saat ini? Apakah untuk membuat Naura terpana akan pesonanya? Padahal tanpa Sean harus merubah penampilannya pun semua wanita pasti akan terpikat dengan pesonanya. Sean masuk ke dalam mobil setelah supirnya membukakan pintu. Mobil melaju ke arah rumah sakit tempat ibu Naura dirawat. Sang supir yang sedari tadi melihat dari pantulan spion mobil bahwa majikannya sedari tadi tersenyum menjadi keheranan. Apa yang membuat Tuan sepertinya sangat bahagia? Bukannya harusnya dia sedih karena ditinggal pergi Nona Jenny? Batin sang supir bertanya-tanya. Tuan, kita sudah sampai, ucap sang supir membukakan pintu kepada Sean yang masih tersenyum melamun. Sean turun dari mobil dan masuk menyusuri lorong rumah sakit. Nona, Anda harus segera melakukan pelunasan agar transplantasi hati untuk ibu Anda bisa segera dilakukan. Karena kalau tidak akan semakin membahayakan kondisi ibu Anda, ucap perawat kepada Naura. Ya Tuhan, aku sudah mencari ke sana kemari, tapi tetap saja uang yang sudah aku dapatkan masih belum cukup untuk membayar biaya rumah sakit ibu. Aku harus bagaimana? Batin Naura. Sean yang sedari tadi sudah berdiri di belakang Naura pun angkat bicara. Segera lakukan transplantasi hati untuk ibu Nona ini. Berikan pelayanan terbaik kalian. Semua biaya akan ditanggung olehku, ucap Sean. Sang perawat mengangguk patuh setelah melihat Sean. Siapa yang tidak kenal dengan bilioner termuda ini? Sean menghubungi asisten pribadinya untuk segera datang mengurus pelunasan biaya perawatan ibu Naura. Naura yang sedari tadi terdiam mencoba mencerna ucapan pria yang sama sekali tidak dikenalnya ini, tersadar saat pria tersebut menyebut namanya. Naura, ucap Sean.